Assalamualaikum sahabat beriman. Bagaimana ibadah hari ini? Kami doakan semoga istiqomah selalu. Kita sering mendengar istilah buzzer akhir-akhir ini. Memang istilah buzzer sendiri sedang viral, khususnya di era media sosial seperti sekarang. Namun, apakah sebenarnya buzzer itu sendiri? Secara etimologi, buzzer adalah lonceng, bel, atau alarm yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan banyak orang di suatu tempat dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pengumuman. Dalam konteks media sosial, arti buzzer adalah orang yang mempromosikan, mengkampanyekan, atau mendengungkan sesuatu, baik itu produk atau isu tertentu melalui postingan di akun media sosialnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Beri kami komentar agar kami selalu mengupdate video-video terbaru dari channel Taufik TV. Satu hal lagi, mari tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Silahkan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Hari ini banyaknya informasi bohong atau hoax. Salah satunya adalah akibat ulah para buzzer. Mereka membuat dan menyebarkan informasi bohong. Informasi bohong itu juga direproduksi sedemikian rupa. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, media penyampaian informasi, penggiringan opini, framing, bahkan penyebaran berita bohong hoax adalah melalui syair. Para penyair handal dan terkenal adalah yang bisa mengendalikan opini. Penyair besar dan handal yang dimiliki orang Quraisy adalah Al-Walid Al-Mughirah. Ia buzzer kafir Quraisy yang sangat mahir dalam mengendalikan opini publik. Al-Walid dipilih karena kedudukan dan kecerdasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan terkait Al-Walid dalam Quran Surat Al-Muddatsir, ayat 11-26. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah, dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan kepadanya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Inilah hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka, sakar. Quran, Surat Al-Muddatsir, ayat 11-26. Imam Al-Suyuti, Al-Qurtubi, At-Tabrani, Ibnu Katsir, dan lain-lain sepakat bahwa yang dimaksud surat Al-Muddatsir ayat 11-26 adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia mendapatkan limpahan kebaikan, namun ia menentang Al-Quran. Bukan hanya itu, ia membuat narasi bohong hoax bahwa Quran adalah sihir yang dipelajari. Narasi itu diopinikan kepada kaumnya dengan tujuan untuk menyenangkan kaumnya. Begini cara kerja Al-Walid dalam menggiring opini. Dari Ibnu Abbas bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran kepadanya. Sepertinya Al-Quran itu melembutkan kekufuran Al-Walid. Kabar ini sampai ke telinga Abu Jahal. Ia pun datang menemui Al-Walid. Abu Jahal mengatakan, "Wahai paman, sesungguhnya kaummu ingin mengumpulkan harta untukmu." "Untuk apa?" tanya Walid. "Untukmu, karena engkau datang menemui Muhammad untuk menentang ajaran sebelumnya, ajaran nenek moyang." Al-Walid bin Al-Mughirah menanggapi, "Orang-orang Quraisy tahu kalau aku termasuk yang paling kaya di antara mereka. Ucapkanlah suatu perkataan yang menunjukkan kalau engkau mengingkari Al-Quran atau engkau membencinya," kata Abu Jahal. Al-Walid mengatakan, "Apa menurutmu yang harus kukatakan kepada mereka? Demi Allah, tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab daripada aku. Tidak juga pengetahuan tentang rajas dan qasidahnya yang mengungguli diriku.
Tapi apa yang diucapkan Muhammad itu tidak serupa dengan ini semua. Juga bukan sihir jin. Demi Allah, apa yang ia ucapkan Al-Quran itu manis, memiliki talawatan, kenikmatan, baik, dan ucapan yang diterima jiwa. Bagian atasnya berubah, sedang bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghantam apa yang ada di bawahnya. Demikianlah kesan Al-Walid terhadap Al-Quran. Abu Jahal bersikukuh agar Al-Walid mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang Quraisy senang. Ia berkata, "Kaummu tidak akan ridho kepadamu sampai engkau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Al-Quran. Jika demikian, tinggalkanlah aku, biar aku berpikir dahulu," kata Al-Walid. Setelah berpikir, Al-Walid mengatakan, Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari. Muhammad mempelajarinya dari orang lain. Akhirnya, aib Al-Mughirah dibongkar. Ibnu Abbas berkata, tidak ada yang disifati dengan aib-aib seperti ini kecuali Al-Walid bin Al-Mughirah. Aib yang menjangkitinya sepanjang hayat. Tafsir Al-Jalain, volume 1, halaman 758. Semua sifat buruk Al-Walid diabadikan dalam Quran Surat Al-Qalam, ayat 10-15. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menyebar fitnah, yang sangat mencegah dari berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku lagi kasar. Selain itu, yang terkenal kejahatannya, nasabnya tidak jelas, karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongengan orang-orang dahulu kala. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-15. Mendengar ayat ini, Al-Walid naik pitam. Dengan menghunus pedang, dia mendatangi ibunya. Muhammad menyifatiku dengan 10 sifat. Hanya 9 sifat yang saya temukan dalam diriku. Adapun yang satunya zanim. Tidak aku ketahui artinya. Mohon jelaskan maknanya atau pedang ini terpaksa menebas lehermu. Ancamnya ingin tahu. Bapakmu kaya raya, namun lemah syahwat, impoten. Takut hartanya tidak ada yang warisi. Saya pun terpaksa minta digauli oleh seorang pengembala. Engkau anak si pengembala itu. Jelasnya dengan jujur. Dengan menelaah Quran Surat Al-Qalam ayat 10-15 di atas, ada kesamaan model para buzzer durjana dari masa ke masa, yaitu 10 sifat sebagai berikut. 1. Suka bersumpah demi menutupi kebenaran. 2. Hina. 3. Suka mencela. 4. Penyulut fitnah, yakni mengadu domba. 5. Pencegah kebaikan. 6. Penganiaya yang melampaui batas. 7. Banyak dosa. 8. Berperilaku kasar, yakni kasar, caci maki, dan keras. 9. Nasabnya tidak jelas, yakni diragukan keturunannya. 10. Memiliki daya dukung finansial yang melimpah. Semoga Allah menenggelamkan para buzzer yang menyesatkan dan memecah belah persatuan dan kesatuan umat. Hazanallah wa iyyakum. Baiklah sahabat beriman, masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bisa membahas berbagai topik bermanfaat lainnya. Like bila suka, dan unlike saja bila tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.